selamat pagi kawan. Jumpa lagi di GTR Plan Channel. Maaf ya, suaranya agak sumbang. Habis ngedrop kemarin beberapa hari, jadi telat upload juga. Kali ini kita mau mereview lagi paketan. Kita mau review tanaman, tapi sebenarnya ini sudah mau saya review minggu kemarin, tapi ada kendala seperti itu. Jadi ini saya mau bercerita juga untuk teman-teman yang membeli tanaman secara online. Saya datangkan ini dari Jawa Tengah. Dari Mas Narvianto juga seperti itu. Saya kemarin mendatangkan Melanochrysum 5 pot. 5 pot saya mendatangkan pakai JNT Cargo karena satu lebih ekonomis, karena kena volume juga. Itu biasanya ditempuh dalam perjalanan 2 hari, itu 4 hari. Dan untuk pengirimannya menurut saya kurang bagus karena dia pakai pick up, dia tidak pakai mobil box. Tanaman dia udah tahu tanaman sebenarnya, ekspedisinya, tapi naruhnya itu sembarangan juga. Jadi meskipun kita itu naruhnya rapi, packingnya rapi, tapi kalau di saat pengiriman itu ditaruh di bag 1 hari, dia calling saya itu pagi hari, tapi sampai di sini tuh sore. Jadi saya sudah berpikiran, sudah feeling nggak enak juga sebenarnya. Tanamannya ada apa-apa mestinya seperti itu. Ternyata benar feeling saya. Ada beberapa tanaman yang daunnya itu hangus. Daun itu hangus. Terus saya kirim video ke Mas Narvianto dan beliau menggantinya, karena saya sudah udah keburu mau packing juga, soalnya ini pesanan teman juga gitu loh. Alhamdulillahnya Mas Narvianto itu merespon tanggapan saya dengan baik, dia menggantinya. Dan ini 2 buah ini saya ganti. Ini penggantinya, nanti kita akan buka. Ini memakai JNT Express, jadi cuma 2 hari sampai, nggak sampai 4 hari seperti itu. Dari Jawa Tengah ke sini kalau pakai JNT Cargo itu sama dengan dari Sumatera ke sini 4 hari juga seperti itu. Kalau packingan bagus juga sebenarnya nggak masalah. Kadang kita di saat packingan sebesar ini itu resiko kerusakan tuh sangat besar sekali. Resikonya itu lebih besar daripada packingan yang kecil-kecil seperti itu. Contohnya yang ini, kerusakannya. Teman-teman bisa lihat, daun barunya gosong kan. Ini kalau kita kirim, pelanggan akan kecewa juga. Ini yang minggu depan ya, minggu kemarin ya, maaf, ini minggu kemarin. Daun barunya ini hancur seperti itu kawan. Dan juga untuk pengalaman sebenarnya, cara mengantisipasi seperti ini kan udah nggak kuat. Dia masih baru banget, dia baru mekar, baru melebar daunnya, langsung di packing dikirim, itu masih mudah, nggak tahan, nggak kuat seperti itu. Kedua, dan ini juga, ini daun pertama, ini buah pupus udah gosong ya, nggak bisa diselamatkan. Salah satunya cara ini harus dipotong di sini biar tumbuh tunas baru lagi seperti itu. Ini sebenarnya nggak rugi, soalnya diganti sama Mas Narvianto, tapi kita rugi di tenaga dan waktu seperti itu. Jadi nggak apa-apa, beliau sangat baik, beliau menggantinya. Dan mudah-mudahan penggantinya ini sudah cukup baik juga. Saya sudah konfirmasi ke teman saya juga bahwa saya berjanji mengirim 5, tapi yang datang 3 seperti itu. Jadi untuk besoknya saya akan kirim 2 ini sebagai pengganti juga. Jadi selama kita komunikasi dengan baik, selama kita itu nggak ada permasalahan yang krusial ataupun beresiko komunikasi tidak baik, kemungkinan besar pelanggan kita itu juga akan senang kok seperti itu.
Ini salah satu, ini juga menjadi keluh kesah kita, juga menjadi resiko sebagai seller tanaman hias, agar teman-teman pecinta tanaman hias yang baru memulai bisnis juga melakukan penjualan, melakukan selling, berhati-hati juga. Kita sudah percaya ke pemaking atau petani, tapi di saat pengirimannya tidak sesuai, timingnya juga tidak sesuai untuk pengepakannya atau memberi bungkus, terus ekspedisinya juga kurang baik, itu beresiko besar untuk tanaman hias, karena ini tanaman hidup. Beda dengan kita kirim kayak kosmetik, kita kirim seperti pakaian, itu lebih ringan menurut saya, karena ini tanggung jawabnya lebih besar untuk tanaman seperti itu. Dan nggak usah nunggu lama, kita buka hasilnya bagaimana. Mari kita buka kawan. Mudah-mudahan tanaman yang dikirim Mas Narvianto sebagai penggantinya ini bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk pegangan dalamnya seperti ini. Sebenarnya bagus, setiap pengirim Mas Narvianto itu bagus, tapi ekspedisinya, lagi-lagi ekspedisinya mereka nggak bisa membedakan ya. Jadi tolong ya, untuk ekspedisi seperti JNT, JNE, EMS ataupun kantor pos, misalkan itu tanaman, tolong diutamakan terlebih dahulu, atau bukan diistimewakan, sebenarnya diperlakukan sesuai apa yang ada di dalamnya seperti itu. Kalau tanaman tolong hati-hati. Jadi ini bukan untuk seller saja, ekspedisinya juga berpengaruh sebenarnya, karena yang kita alami untuk seller-seller, kita sudah berusaha dengan baik, kita packing, kita biaya untuk packingnya, kita biaya untuk pengemasannya. Di saat mereka mengirimkan hanya sekedar mengirim, nggak mengetahui isinya, itu sangat berisiko besar kegagalan yang akan kita peroleh seperti itu. Apabila ada alasan pengirim ataupun ekspedisi yang nggak tahu isinya, kan nggak mungkin, soalnya di resinya itu sudah ada keterangan ini tanaman, ini kosmetik ataupun pakaian seperti itu kawan. Alhamdulillah, sebenarnya kemarin juga ngirimnya seperti ini, kalau sudah seperti ini kualitas bagus menurut saya, karena daun besar, daun lebar, tapi packingnya sangat istimewa seperti itu. Untuk daunnya juga diperhatikan sebenarnya sih Melano itu, karena resikonya hangus ataupun gosong itu mengurangi keindahan dan kita tidak bisa mengirim ulang seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan, meskipun seller ataupun pihak ekspedisi, tolong berhati-hati, karena ini tanaman, bukan benda yang lain ya. Alhamdulillah. Maaf, suara agak sumbang ya, bukan habis konser sebenarnya, masih sakit dari kemarin, habis sibuk beberapa hari offline. Kita review, teman-teman juga bisa lihat tanaman ini bagus, tidak ada kendala ataupun masalah, dan daunnya normal-normal saja seperti itu. Teman-teman bisa lihat kan, seperti ini. Kita buka yang satu lagi, jadi teman-teman bisa membandingkan packingan antara packingan teman-teman ataupun dari seller-seller yang lain. Kalau
packing untuk tanaman yang berdaun besar itu sangat perlu diperhatikan. Sangat bagus menurut saya, packing ini sangat bagus banget. Beliau sangat hati-hati sekali. Ya mungkin kemarin tidak saya video waktu penerimaan dari pihak ekspedisinya. Soalnya tempat saya itu jauh kawan, dari jalan utama, masih masuk ke gang, dan kendaraan besar itu nggak bisa masuk. Nah, itu kendala yang sangat saya alami di daerah saya. Kalau untuk pengiriman pakai JNT Cargo, mereka kan pakai truk atau pakai pick up, jadi ya tanaman ini kepanasan 1 hari di dalam packing. Alhamdulillah kemarin masih survive 3. Misalkan 5-5-nya kosong, saya juga nggak bisa bilang apa-apa, karena ini mau saya ganti juga. Beliau sangat baik sekali Mas Narvianto, saya terima kasih banget. Untuk rekan-rekan yang mau berbisnis dengan beliau, boleh minta nomor kontaknya ke saya, akan sama ekspedisinya. Saya masih pertama kali menggunakan JNT Cargo sebelumnya. Sudah lama pengirimannya, karena saya kan setiap melakukan transaksi itu saya tracking. Jadi saya tahu posisi tanaman itu di mana. Memang kalau JNT Cargo mereka mengandalkan volume, jadi tidak dianjurkan sekali kalau kita menggunakan JNT Cargo itu untuk tanaman, karena besar resiko kematian. Kosong atau bukan, sebenarnya bukan mati sih, cacat seperti itu. Dan untuk tanaman hias, misalkan daun bawah itu cacat, itu nggak masalah. Tapi kalau yang daun baru, gimana ya, keindahan tanaman hias itu bukan dari bunganya tapi dari daunnya. Apabila daun barunya udah nggak bagus, apa yang mau dibilang begitu. Jadi ini untuk pihak ekspedisi juga sih sebenarnya. Rekan-rekan bisa lihat, daun barunya itu aman. Sebenarnya ini perjalanannya kemarin tuh daun barunya itu masih menutup, masih melingkar sampai sini mekar. Jadi mereka itu memproses di dalamnya juga, dia kayak di oven kan, di oven. Itu bagus. Alhamdulillah tanaman sampai dengan selamat. 2 pengganti dari yang kemarin seperti itu. Jadi untuk teman-teman, ini pengalaman juga sih. Saya bercerita agak panjang sebenarnya ini. Saya jaga menjadi pecinta tanaman hias, juga saya penjual sebenarnya. Maaf bang, kurang. Saya sering melakukan transaksi antar pulau juga, dan kebetulan saya hobi di dunia tanaman hias juga. Saya sering ngobrol di grup-grup seperti itu. Jadi ini kalau di grup kita hanya menulis, kita hanya mengetik, kita akan membutuhkan waktu yang lama. Tapi dengan media seperti ini, seperti video, saya akan bercerita lebih panjang sebenarnya. Terima kasih untuk Mas Narvianto yang di daerah Jawa Tengah. Beliau sangat humble, beliau sangat bertanggung jawab. Beliau itu tidak ragu untuk mengganti tanamannya apabila ada kerusakan ataupun cacat seperti itu. Untuk rekan-rekan yang ingin berbisnis dengan beliau, boleh. Ini sangat murah sekali saya dapatkan, karena di sana itu tempatnya melimpah, sangat murah banget. Jadi apabila rekan-rekan yang ingin mendapatkan tanaman hias dengan review-review yang bagus, jangan lupa tonton channel JTR Plant, karena di sini tempatnya itu kita mengupas semua tentang masalah tanaman hias, dari itu media tanam, dari itu penanaman, repotting, penggantian turus, ataupun kita mendatangkan tanaman-tanaman yang spesialis ataupun asli dari Indonesia, hanya ada di JTR Plant. Sekiranya cukup, terima kasih untuk rekan-rekan sudah mendengarkan keluh kesah saya.
JTR Plan Channel. Nah, terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like dan share ke teman-teman yang lain agar tayangan ini bermanfaat seperti itu. Sekiranya cukup teman-teman. Saya sudah nggak kuat ini sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.